Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yahya Muhammad di channel kali ini, di channel Heri Susanto. Channel yang luar biasa sekali, menjadi panutan umat. Biasa di luar ya, luar biasa. Baik Kang Heri, kali ini banyak yang menjadi tanda tanya teman-teman semuanya di sana bahwa apa yang telah dirilis atau diupload oleh salah satu channel yang menyatakan bahasanya atau asumsinya atau apanya lah di sana adalah terkait Banpol, bahwa keberadaan Banpol itu diragukan, foto itu juga diragukan, jangan-jangan kemudian Danu atau Banpol itu sebenarnya tidak masuk dan sebagainya. Nah, apa kemudian tanggapan Kang Heri terkait ini? Oke, saya langsung jawab saja ya. Siap, Kang Heri. Biar tidak banyak memakan durasi waktu. Oke, siap, menarik. Begini nih. Siap. Jadi sekarang kita berbicara Banpol ya, karena banyak sekali diperbincangkan, terutama melihat di salah satu kanal YouTube juga ya, tentunya yang memang di sana itu dipertanyakan terkait kebenaran sosok Banpol ini. Betul sekali. Menurut pendapat saya bahwa memang kalau memang ada sebuah pertanyaan sebetulnya merupakan sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita ketahui ini kita bukan persoalan Banpol terlebih dahulu nih. Adanya Banpol ini karena memang terkait ada keterangan yang disampaikan oleh saksi, ya kan, terkait kasus Subang, kan seperti itu. Nah, lalu yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, menurut pendapat saya, jadi kalau menerima informasi dari berbagai macam media, baik analisa apapun itu yang disampaikan oleh, bisa dikatakan konten kreator lah. Ya, siap. Jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah gitu. Siap. Dan saya juga mempunyai keyakinan kepada teman-teman semuanya kalau netizen itu udah lebih pintar-pintar ya. Wah, luar biasa. Dapat lebih memilah dan memilih lagi. Seperti itu Bang Yahya Muhammad. Nah, yang pertama perlu ditegaskan dulu oleh saya di sini bahwa apapun konten atau analisa yang disampaikan oleh beberapa kanal YouTube terkait hal itu, sebetulnya menurut pendapat saya wajar-wajar saja, begitu kan ya. Tetapi sekarang saya mau berhenti dulu, setelah kita akan lanjutkan nanti setelah azan maghrib. Ada Isya. Azan Isya, siap. Ya, kita break dulu ya. Break dulu, oke. Dan kita hormati melakukan ibadah maghrib dulu. Betul. Kita lanjut nanti kembali. Kita lanjutkan setelah sholat dulu ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah usai sholat Isya dan kita pun melaksanakan itu, lanjutkan Kang Heri dari pertanyaan tadi. Oh iya, tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa itu tidak menjadi persoalan apabila misalkan ada konten kreator yang membahas terkait hal itu. Kenapa dibahas? Karena ini bisa dikatakan masih menjadi sebuah misteri, ya kan? Baik kasus maupun persoalan Banpol, kan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini, secara pribadi saya jelaskan dulu, yang sering mendampingin Danu itu sebetulnya berdasarkan hati saja, dan tidak nutup kemungkinan hati saya juga, feeling saya juga salah, ya kan? Tetapi saat ini saya masih memiliki keyakinan, gitu kan, bahwa apa yang disampaikan oleh Danu itu benar ya. Nah, tetapi persoalan benar ataupun tidaknya, karena ini saya yang akan jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Danu terkait persoalan Banpol ini sudah disampaikan kepada penyidik, yang tentunya dibenarkan juga oleh Pak Ahmad Taufan Sudirjo sebagai kuasa hukumnya dari ATS Laupom ya. Bahwa ini sudah masuk BAP yang pertama. Yang kedua, sekarang berbicara tentang foto Banpol tersebut. Dan itu juga sudah disampaikan kepada penyidik. Dan satu lagi yaitu rekaman recording tentang percakapan antara Pak Indra dan Banpol itu sendiri. Penting sekali itu ya rekamannya. Nah, gitu kan. Dan ini bisa dikatakan menurut pendapat saya ini adalah dua alat bukti ya. Dua alat bukti terkait keterangan Banpol. Ya, Banpol. Iya kan? Betul. Nah,
dalam hal ini kita juga kan tahu, selain daripada keterangan saksi, pihak kepolisian juga di dalam KUHP pasal 184 ada yang namanya keterangan para ahli. Tentunya pihak penyidik pun tidak toh langsung begitu percaya saja terhadap apa yang disampaikan oleh saksi. Betul sekali. Baik terkait foto maupun terkait recording percakapan antara Pak Indra dengan Banpol itu sendiri. Nah, kedua alat bukti ini pihak kepolisian sebelum memutuskan terkait persoalan ini juga akan dilakukan pendalaman. Saya yakin ini sudah dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian ya, untuk mengungkap kebenaran terkait persoalan Banpol yang disampaikan oleh salah satu saksi dalam hal ini Danu, yang tentunya di dalam penyampaian itu juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya tentunya ya, seperti itu. Betul. Tetapi perlu diketahui juga bahwa tim kuasa hukum ini nih, atau kuasa hukum di sini juga saya sangat tidak setuju, banyak sekali yang menyampaikan ya bahwa adanya kuasa hukum ini memperlambat proses pengungkapan. Tidak demikian, karena menurut pendapat saya, yang saya tahu, yang saya sering mendampingi, jadi kuasa hukum itu pada saat kliennya diperiksa itu diam gitu loh. Iya, betul. Tidak bisa melakukan intervensi apapun. Betul sekali. Nah, sekarang kembali kepada keterangan yang disampaikan oleh kliennya. Dalam hal ini persoalan Banpol, berarti kan Danu ya. Tidak terlepas persoalan atau sesuatu yang disampaikan kepada penyidik yang masuk di dalam BAP itu benar ataupun salah, tentunya memiliki sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi keterangan tersebut. Betul sekali. Ya tuh. Nah, kalau keterangan terkait foto Banpol, berarti itu tentunya Danu sendiri, karena memang sumbernya foto Banpol itu dipoto oleh Danu sendiri. Betul. Lalu sekarang terkait recording pembicaraan antara Pak Indra dan Banpol. Nah, yang menjadi persoalan kan kuasa hukum Danu dalam hal ini Pak Ahmad Taufan sudah memiliki recording tentang percakapan tersebut, dan sudah diserahkan ya. Dan sudah diserahkan. Tentunya disampaikan bahwa recording tersebut juga pembicaraan antara Pak Indra dan Banpol itu didapat dari mana? Betul. Siapa yang melakukan recording tersebut? Betul. Itu semuanya akan dilakukan pendalaman begitu kan ya? Bahkan saya dengar Kades juga sudah menjadi saksi terkait hal itu juga. Saya juga mendengar seperti itu. Jadi Pak Kades juga dulu kan katanya sempat dimintai keterangan mungkin ya oleh pihak kepolisian, karena memang sebelum adanya kuasa hukum juga kan mungkin Bang Yahya Muhammad juga ya tahu sendiri bahwa dari ATS ini datang setelah Danu beberapa kali dilakukan pemeriksaan waktu itu di Polres Subang ya. Betul sekali. Nah, setelah itu lalu didampingi gitu kan oleh kuasa hukum dari ATS Hukum dalam hal ini Pak Ahmad Taufan Sudirjo dan rekan. Nah, sebelum itu Pak Indra ini karena memang beliau juga kan bisa dikatakan keponakan saudara. Iya. Dan juga mungkin beliau itu ya sebagai kepala desa nih ya gitu kan, bagaimana juga jiwanya beliau sebagai pemimpin di suatu wilayah ingin mendampingi terhadap warganya gitu loh. Betul sekali. Seperti itu kan. Dan selain itu juga sedikit yang saya tahu dan itu juga disampaikan oleh Pak Kades kan, Pak Kades juga karena dulu itu tergabung juga di dalam advokat, tapi karena jadi kepala desa jadi cuti ya. Cuti. Seperti itu. Jadi tentunya beliau juga memiliki pengalaman lah terkait hal ini, makanya sering nganter seperti itu kan. Jadi memang betul katanya pernah dimintai keterangan juga itu oleh pihak kepolisian. Gitu Bang Yahya. Jadi karena memang ini sudah masuk BAP dan sudah ada 2 alat bukti yang diberikan oleh kuasa hukum Danu, jadi persoalan ini biarkan saja, kita tinggal menunggu gitu loh dari pihak kepolisian. Nah, sekarang berbicara terkait misalkan bohongnya ini dari mana? Kalau misalkan dalam waktu dekat ini pihak kepolisian sudah menemukan indikasi terkait foto dan ya foto terutama ya, foto itu bohong, tentunya sudah klarifikasi juga kepada tim kuasa hukumnya. Betul. Dan kemarin saya melakukan komunikasi dengan Bapak Ahmad Taufan, tidak ada klarifikasi apapun terkait persoalan foto Banpol ini. Dari penyidik. Dari penyidik itu kan. Itu Bang Yahya. Ya. Baik. Artinya adalah keberadaan Banpol ini sudah masuk dalam kategori BAP tersebut. Betul. Dan hanya kita menunggu waktu saja informasi yang akurat dari kepolisian. Iya. Barangkali
di persidangan juga nanti akan diperjelas kembali terkait itu ya. Jadi kita tidak punya hak bahwa justifikasi bahwa dia bohong atau tidak, bahwa dia adalah salah atau tidak. Yang jelas adalah hanya kepolisian yang bisa akan mengungkap itu semuanya dan diperjelas kembali di pengadilan, begitu Kang Heri ya. Betul sekali, seperti itulah kira-kira. Jadi kepada teman-teman para subscriber Kang Yahya Muhammad juga ya, tentunya untuk menanggapi hal-hal persoalan seperti ini, ia berbicara tentang konten kreator kan intinya berbeda ya. Kalau yang namanya pihak penyidik, karena memang beliau itu adalah, ini berbicara tentang kepolisian lah, institusi yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tentunya penyidik ini lebih dekat untuk melakukan komunikasi dengan Danu ya, terkait beberapa pertanyaan materi yang diajukan terhadap Danu terkait persoalan Banpol itu. Dan itu semua tidak semuanya dipublikasi gitu loh. Persoalan materi yang disampaikan pada saat penyidikan yang dilakukan terhadap Danu tentunya. Kenapa? Karena kan kasus ini belum selesai. Jadi guna untuk kepentingan pengungkapan sebuah kasus gitu kan, makanya tidak dipublikasi semua terkait hal itu gitu loh Bang Yahya. Itu teman-teman sekalian di channel Heri Susanto. Barangkali kita percayakan sepenuhnya hal ini kepada pihak polisian, dalam hal ini adalah penyidik. Saya yakin, kita yakin bahwa kepolisian bekerja keras dan lebih keras lagi hari ini ya Kang ya. Karena kepercayaan masyarakat itu sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Insya Allah kepolisian akan membuktikan itu semuanya sehingga bisa membongkar fakta yang sebenarnya. Barangkali begitu ya. Kira-kira seperti itulah. Kita harus percayakan 100% kepada pihak kepolisian. Iya, betul. Baik, itu terkait dengan keberadaan Banpol yang dimana beredar itu Banpol tidak ada, kemudian Danu masuk bersama Banpol, kemudian Danu itu bohong, kemudian gambar tersebut bohong. Itu adalah sebuah asumsi. Lagi-lagi saya katakan, asumsi itu adalah bisa salah, bisa benar. Maka dalam hal ini kita percayakan 100% kepada pihak kepolisian, karena yang sudah beredar itu kita nyatakan bahwa hal yang demikian itu belum tentu benarnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.